bertemu lagi bersama saya, ya, Nihal Tunisa dengan NIM 231330145 yang tentunya ada di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Dr. Adi Kusuma MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dan diberi kemudahan dalam menjalankan urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja pada pertemuan minggu lalu seperti biasa kita diawali dengan menjalankan kewajiban kita, yaitu praktek public speaking. Kita mengeluarkan bakat terpendam kita nih. Nah, pada minggu lalu itu dibawakan oleh ketiga teman kita yang ditunjuk secara random oleh Bapak Adi seperti biasa. Yang dibawakan yang pertama itu ada Desti, yang kedua Indah, yang ketiga Majum. Mereka ini membawakan perannya masing-masing. Masya Allah, keren sekali sih, keren-keren, bener-bener keren-keren. Yang pertama ini Desti, dia menjadi motivator, keren. Yang kedua Indah, dia menceritakan storytellingnya yang menceritakan horor katanya, tapi menurut saya nggak ada horor-horornya sih, karena terbawa suasana kelas. Ngerti kan suasana kelas seperti apa, apalagi cowok-cowoknya yang ngelucu gitu. Yang ketiga itu dibawakan oleh Majum yang dia berperan sebagai ustadz, Masya Allah. Dia berpidato yang menginspirasi kita gitu. Mereka nih, teman-teman kita nih sangat keren-keren sekali. Keren sih. Selanjutnya setelah menjalankan tugas kita nih, setelah menjalankan praktek public speaking, biasanya itu dilanjutkan dengan presentasi kelompok ya. Tetapi kemarin itu dikasih keringanan katanya, karena sebenarnya ada timnas main nih. Ya Allah, Bapak, mohon maaf nih Pak, saya di sini kayaknya mau ngeluh juga nih Pak, karena Pak kemarin itu sebenarnya saya kebagian presentasi nih kelompok 2, yang saya berharapnya dengan saya presentasi nih kemarin, saya tuh bisa bisa memperbaiki nilai praktek public speaking saya kemarin, karena saya kurang puas dengan hasil praktek public speaking kemarin Pak. Saya tuh sudah mempersiapkan presentasi saya dengan sebaik mungkin Pak, tetapi kenapa nggak presentasi? Ya Allah, sedih. Cuma gimana, Bapak, mohon keringanannya ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya bakal menjelaskan di sini ya Pak, izin. Oke. Teman-teman, dulu saya kira public speaking itu cuma soal berani, tapi ternyata itu lebih dari itu. Percaya diri datang dari latihan dan kesiapan. Kalau kita nggak siap, meskipun pede nih, tetapi bisa gugup di atas panggung, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang sebenarnya harusnya kemarin saya presentasikan ini. Saya akan menjelaskan tips bagaimana mengatasi nervous atau gugup saat public speaking. Di sini teman-teman ada yang masih atau ada yang pernah merasakan nervous atau gugup saat public speaking enggak? Itu tuh teman-teman hal yang wajar, apalagi orang yang pertama kali tampil. Bahkan ya teman-teman, sekelas pembicara profesional aja pasti dulunya itu pernah merasakan yang namanya nervous atau gugup saat public speaking, saat berbicara di depan banyak orang gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman, ini nih bisa diatasi. Nah, saya di sini akan menjelaskan 10 tips mengatasi nervous atau gugup saat public speaking. Saya mengutip dari beberapa buku. Saya ngambil 10 aja, nggak banyak-banyak. Yang pertama itu persiapan yang matang. Persiapan yang matang ini di sini bukan hanya persiapan materi saja teman-teman.
Persiapan yang matang itu bisa mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan saat kita public speaking, seperti itu. Mempersiapkan, kita tuh harus tahu suasana acara kita. Kita harus tahu audiens kita, lawan bicara kita itu siapa. Itu tuh harus disiapkan benar-benar siap-siap. Nah, bahkan nih teman-teman, kalau kita di panggung nih, kita nih harus tahu arah toilet nih, karena kita nih nggak bisa memprediksi kapan kita mau pipis, kapan kita mau pup gitu. Jadi kalau misalkan kita udah tahu nih arah dari panggung ke toilet, kita tuh nggak panik lagi, kayak nggak gimana sih, kayak orang lagi gugup gitu, pengen pipis pasti gitu kayak mana kamar mandi kan, kayak gitu. Coba kalau kita udah tahu nih, pasti kita tuh udah santai ke kamar mandi seperti itu. Jadi persiapan itu harus benar-benar matang, bukan hanya materi saja. Nah, yang kedua itu ada latihan atau simulasi. Kita nih sebelum acara mulai, sebelum hari H, kita bisa latihan di rumah, kayak di depan cermin, berbicara di depan cermin seperti itu. Kalau enggak, kita berbicara di depan teman kita atau keluarga kita, agar kita tuh terbiasa berbicara di depan orang. Kalau tidak, sebelum acara mulai, kita latihan di depan panggung kita nih. Kita bisa keliling-keliling panggung, berbicara di situ. Kita membayangkan bahwa acara itu sudah mulai, seperti itu. Yang ketiga, yang selanjutnya, yaitu menguasai materi. Nah, ini sangat penting sih, menguasai materi, karena kita tuh agar siap gitu mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh audiens. Kalau kitanya udah paham sama materi kita, mau audiens bertanya apapun, pasti kita bisa menjawabnya, ya kan? Nah, misalkan kalau kita belajar fikih nih, kita sebagai gurunya, kita tuh harus menguasai materi tersebut. Kita harus tahu dalil-dalilnya, kita harus tahu batas-batasannya, kita harus tahu hukum-hukumnya, seperti itu, agar kita tuh enak, gampang, kayak gitu. Yang keempat, latihan pernapasan. Nah, sebelum acara mulai nih, biasanya kita kayak grogi nih ya, gugup, kayak nafas tuh nggak karuan gitu. Nah, kita bisa melakukan latihan pernapasan, kayak tarik nafas, keluarkan, tahan, kayak gitu. Terus diulang-ulang sampai kita tuh merasa tenang, merasa kuranglah gugupnya, kayak gitu. Nah, selanjutnya yang kelima itu relaksi otot progresif. Nah, sebelum acara tuh, setelah kita tarik nafas nih sebelumnya, kita gerakin tangan-tangan kita. Kita renggangin nih otot-otot kita tuh biar lebih enggak kaku-kaku amat, kayak gitu. Kayak gini ya, bisa seperti itu. Biar otot-otot kita tuh enakan gitu. Gimana sih ya mau public speaking gitu di depan, gugup, kayak pasti tuh badan nih kaku, kayak gitu. Selanjutnya yang keenam itu pengendalian pikiran. Ini nih sangat berpengaruh sekali teman-teman. Pikiran kita negatif, itu tuh makin udah lagi cemas, pikirannya negatif, kayak gitu. Kita nih biasanya sebelum melakukan public speaking tuh kayak ngerasa takut gitu kan, kayak takut salah, takut apapun yang ditakuti gitu. Kayak pasti berpikirannya, kalau saya salah nanti saya dinilai dosen, dinilai teman-teman itu saya bodoh. Itu tuh sangat negatif sekali teman-teman. Itu tuh nggak boleh. Kita bisa ubah pikiran negatif kita menjadi positif. Kayak misalkan, saya nih udah melakukan yang terbaik, saya udah latihan, saya udah mempersiapkan. Kalaupun saya melakukan kesalahan, itu hal yang wajar. Itu adalah proses orang belajar. Nah, itu tuh kita bisa berpikiran seperti itu agar menenangkan pikiran kita. Kalau enggak, kita bisa berpikiran, saya bisa, saya pasti bisa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita tuh jangan berpikiran negatif, kita harus berpikiran positif, karena sangat berpengaruh sekali ya. Yang ketujuh itu gunakan gerakan, body language, gestur. Jadi saat berbicara itu jangan diem gitu aja, pakai tangannya gitu. Itu tuh bisa audiens tuh melihat kita tuh percaya diri dengan
pembawaan kita seperti itu. Bisa bikin audiens terpaku juga pada kita. Yang kedelapan selanjutnya, jaga kontak mata. Kita tuh jangan terpaku sama satu arah. Kita harus melihat kanan kiri kita, depan belakang. Emang ada audiens di belakang? Enggak dong. Kanan kiri, tengah, sudut-sudut panggung kita nih harus dilihat. Itu tuh meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi harus fokus, harus melihat semua audiensnya agar audiens tuh merasa dilihat, merasa diperhatikan seperti itu. Yang kesembilan yaitu ice breaking. Nah, Pak, saya tuh kemarin udah mempersiapkan sebelum mulai presentasi nih, sebelum mulai saya menjelaskan, saya mau ajak teman-teman semua nih buat ice breaking gitu loh, biar melek semuanya, karena saya ini pemateri terakhir, tetapi kemarin nggak presentasi jadi saya nggak bisa menjalankan contoh itu gitu, tapi nggak apa-apa. Nah, yang sebenarnya ini menggunakan ice breaking agar kita tuh nggak kaku-kaku amat gitu saat presentasi. Jadi teman-teman nih, audiens nih biar melek gitu, yang ngantuk jadi melek, yang tadinya gabut jadi lebih semangat kayak gitu. Atau bisa menggunakan candaan, lelucon kayak gitu. Itu sangat berpengaruh sekali ya. Yang terakhir, yang ke-10 itu meditasi dan visualisasi. Nah, sebelum acara kita tuh harus meditasi nih, kayak berdoa, kayak ya Allah semoga dilancarkan berbicara kita, dipermudah acaranya, disukseskan acaranya kayak gitu. Agar kita tuh pasti kayak udah berdoa nih, kayak tenang gitu kan, kayak yakinlah saya ini udah berdoa nih, pasti yakinlah bisa kayak gitu, pasti dibantu, pasti ditolong sama Allah. Nah, visualisasi kayak kita tuh bisa membayangkan sebelum hari-hari, kalau nggak sebelum berbicara kita bisa membayangkan kayak saya bisa, saya berhasil, saya dikasih tepuk tangan sama teman-teman kita kayak gitu. Nah, mungkin itu saja 10 tips dari saya bagaimana cara mengatasi nervous atau grogi saat public speaking. Semoga teman-teman nih yang belum maju nih untuk praktik. Jadi misalkan kalau ditunjuk dadakan nih sama Bapak Adi, jangan takut, tenang, senyum, tarik nafas, ingat kita sudah tahu tipsnya, tinggal kita praktekkan saja, oke? Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.